Moto hidup saya, siap berjuang dan mati untuk Islam. Apapun yang terjadi, berjuang di dalam Islam. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo. Di Solo pekerjaan saya seorang guru, tapi saya bukan guru agama Islam. Saya ini guru praktek listrik, ya. Jadi S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat, dari aktivis gereja. Orang tua saya masih menginjili di Pulau Lombok. Sampai beberapa tahun yang lalu, ibu saya salah satu ketua pendirian gereja, khususnya di Lombok Timur. Dipercaya sama gereja pegang dana tadi tidak untuk membantu orang Kristen, tetapi untuk membantu orang Islam. Saya sampaikan, walaupun sedikit saya akan sampaikan supaya Bapak Ibu paham, trik kristenisasi itu adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Moto hidup saya, siap berjuang dan mati untuk Islam. Saya jadi Islam, saya sudah kehilangan harta saya. Tahun 2003, seluruh harta pemberian orang tua saya sejak saya lahir 13 Oktober 62 sampai Agustus 2023 sudah diminta semua oleh orang tua saya kalau saya Islam. Dan saya sudah 19 tahun tidak diakui oleh keluarga besar saya, bahkan dicoret dari daftar keluarga. Saksinya Pak Nadi, 19 Juni kemarin kami pulang, kami safari dakwah ke Lombok. Jangankan masuk halaman rumah, jangankan masuk rumah, ke halamannya pun kami tidak bisa masuk ke halaman rumah orang tua saya. Dan orang tua saya sudah WA saya, kalau masih Islam sampai mati saya bukan anaknya. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa saya. Apapun yang terjadi, insya Allah saya siap berjuang di dalam Islam. Itulah teman-teman pengakuan satu orang, yaitu Ustadz, dan orang ini adalah seorang mualaf. Dia juga mengaku dia adalah orang yang taat, beragama Kristen, ngaur kalau kata saya teman-teman ya. Dan orang tuanya juga katanya pengurus dana gereja, hanya bukan untuk orang Kristen dana tersebut, tetapi untuk membantu orang Islam. Nah, namun kemudian juga dia katakan orang tuanya kristenisasi, kemudian juga dia berkata orang tuanya cerdik seperti ular. Dia kutip ayat Alkitab teman-teman ya. Wah, dia menyesatkan Alkitab, padahal yang dimaksud Alkitab di dalam ayat bunyi tersebut bukan seperti itu teman-teman. Nanti juga boleh kita lihat ya. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, dia berkata atau Tuhan berkata, dia seumpama atau firman Tuhan itu tertuju kepada domba di tengah serigala yang harusnya cerdas ya, bukan untuk mengkristenkan orang ya. Firman Tuhan itu tidak. Jadi saya berani katakan sangat ngaur, penyesat ya. Seorang mualaf ini adalah penyesat, dan memang kalau mereka sudah mualaf memang ya begitu teman-teman ya. Nanti kita akan baca firman Tuhan apa saja yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan jalan Tuhan. Jadi jelas-jelas ini ya berbohong teman-teman ya, dusta yang dia katakan tentang ayat firman Tuhan ini. Lalu teman-teman, siap hidup katanya ya, berjuang untuk Islam ya, berjuang untuk Islam ya. Sangat beda sih teman-teman ya kalau sama orang Kristen ya. Kalau orang Kristen bagaimanapun perjuangan kita itu tidak bisa tanpa kasih Yesus ya. Ya itulah perbedaannya ya. Karena hanya Yesus yang sudah berjuang bagi orang Kristen, dan hanya dia sudah berkorban ya. Kita tidak bisa dengan perjuangan kita, dengan usaha kita, lalu kita mendapatkan surga, lalu kita mendapatkan Tuhan. Tidak ya. Tidak, memang kita harus ya mengerjakan iman kita, tapi bukan dengan perjuangan atau perbuatan baik kita mendapatkan surga ya. Tetapi kalau dia tadi kan ya dengan perjuangan dia
dia bisa mendapatkan hal itu, ya itu sangat berbeda ya. Nah, jadi dia juga rela kehilangan ya, kehilangan harta dan seluruh keluarganya ya. Jadi kalau kita mikir-mikir ya dari pernyataan dia ya, seharusnya sebagai orang yang taat beragama atau yang dia mengaku lebih baik hidupnya dari sekarang dan sebelumnya lebih buruk gitu kan, ya seharusnya dia ingatlah ya, kebaikan orang tua itu tak bisa dibalas sampai kapanpun. Nah ya gitu ya teman-teman. Lagian ya sering kita dengar kok ya, saudara kita muslim sering berkata surga itu di telapak kaki ibu ya kan. Jadi kalau di telapak kaki ibu kok seperti itu ya, bicara dia kepada orang tua dia ya. Ya jadi saya bingung juga ya, dikatakan dia juga orang tuanya tidak peduli kepada dia sehingga mereka menarik harta dan hak dia sebagai anak. Dan tadi juga sebelumnya dia berkata orang tuanya mengasih dana untuk orang muslim. Jadi ya cerita dia ngawur sih kalau menurut saya teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Lalu juga katanya dicorek ya, dicorek daftar namanya dari keluarganya ya. Berarti bisa dipastikan orang tuanya udah kesal ya, udah marah. Nah jadi teman-teman ya, menurut saya hal ini tidak baik ya. Ya kalau emang dia sudah merasa betul apa yang dia anut sekarang ini, ya seharusnya dia terhadap orang tuanya tidak seperti itu dong ya. Ya kan gitu teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang gitu? Dari ceritanya ini kan otomatis dia menyakiti hati orang tuanya. Dan kalau kita berkata jujur ya, sampai kapanpun itu, saya ulang lagi, dia tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya ya. Yang membuat dia ada di dunia ini kan tentu saja orang tuanya ya. Dan kita tahu melahirkan anak sakit, bahkan taruhan nyawa. Nah jadi kalau kasih seperti ini pun hilang daripada dia, ya memang ada firman Tuhan berkata, nanti kita baca ya, 7 roh jahat itu udah masuk kepada orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Nah jadi itu dia teman-temannya. Jadi kalau selama ini dibilang surga ada di telapak kaki ibu, ya surga yang mana yang dia dapatkan? Memang bisa diganti. Nah jadi itu dia teman-teman. Kalau selama ini kita dengarkan sering sibuk di media sosial berkata surga ada di telapak kaki ibu. Nah jadi orang yang mualaf ini surga dia di mana ini ya kan gitu teman-teman ya. Ini kan seumpamanya ya, apa boleh nyakiti ibu? Apa boleh menyakiti hati orang tua? Apa itu yang terbaik? Jadi itulah teman-teman perbuatan jika sudah mualaf ya. Nah kerjaan mereka ya jika sudah mualaf memang sering begitu. Bukan hanya itu lagi ya, banyak lagi yang mualaf itu mereka mengutuki pendeta-pendeta, bahkan mereka selalu mencari kebenaran mereka dari Alkitab, mengutip ayat-ayat Alkitab orang Kristen, dan mereka selalu berbuat seperti itu seenaknya ya, membahasnya tidak seturut dengan apa yang dimaksud atau ditujukan oleh firman Tuhan. Sebelum kita lanjut teman-teman, mari kita baca firman Tuhan dulu di dalam Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari semua manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, dan karena ia tidak mendapatkan, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan dulu. Jadi yang dimaksud ini rumah adalah manusia yang dulunya ikut Tuhan tetapi sekarang tidak lagi mengikut Tuhan. Jadi itu kosong ya, nggak ada firman Tuhan, sehingga dia tadi tidak memiliki kasih lagi, dan sehingga dia juga tidak lagi takut kehilangan orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Tuhan. Ayat 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Nah jadi maksudnya ini pergi, maksudnya iblis ya, roh jahat ini pergi dan dia mendapati rumah itu, seorang itu ya, atau orang tersebut yang meninggalkan jalan Tuhan tadi itu bersih, tersapu. Artinya bukan bersih secara daging, tetapi tidak ada firman Tuhan lagi di dalam hatinya. Lalu ayat 26, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk
dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi inilah pertanda jika orang yang sudah meninggalkan jalan Tuhan memang tidak bisa dipungkiri, keadaannya akan lebih buruk. Keadaan orang tersebut lebih buruk daripada sebelumnya, ya. Ya mungkin dulu dia gak berani sama orang tuanya karena dia masih ya ada di dalam Tuhan, ya. Tetapi setelah dia meninggalkan jalan Tuhan, maka kosong kasihnya, pedulinya terhadap orang tuanya sendiri, ya. Sejahat apa orang tua, pasti dia sayang sama anaknya. Kan gitu teman-teman, ya. Di luar firman Tuhan kita cerita. Dan seharusnya anak juga seperti itu, ya. Tetapi jika dia sudah meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan kasih yang mula-mula, maka keadaan orang tersebut lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, terjadi kepada orang yang mualaf ini, saya lihat firman Tuhan ini teman-teman, ya. Jadi 7 roh jahat itu akan berdiam di dalam orang tersebut. Jadi tidak heran, ya, jika tidak ingat orang tuanya dan dia merasa dirinya benar, ya. Tidak heran. Jadi firman Tuhan berkata 7 roh jahat kembali, ya, atau yang tadinya satu aja roh jahat, tetapi ketika dia meninggalkan jalan Tuhan dan tidak ada firman Tuhan lagi di dalam hidup, roh jahat yang satu itu mengajak 7 temannya lebih jahat lagi dari dia, ya, dan orang tersebut akan lebih buruk keadaannya dari sebelumnya. Mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi yang dimaksud oleh Yesus bukan seperti apa yang diceritakan oleh Ustadz mualaf tadi, ya. Ya, sebab hendak kamu cerdik, ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus, ya. Tidak neko-neko seperti dia tadi, ya. Banyak dusta yang dia sampaikan tentang ayat kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah teman-teman yang dia sampaikan tadi, ya. Padahal ya pada kenyataannya tidak seperti itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jadi sudah jelas kita lihat teman-teman, ya, seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam perumpamaan domba-domba itu di tengah serigala, ya. Yang artinya dalam bahaya, harus hati-hati, itulah intinya, ya. Lebih jelas lagi seperti itu. Jadi harus cerdik, ya. Pintar seperti ular dan seperti merpati, tulus, tidak banyak neko-nekonya. Jadi tidak seperti wanita ini, ya, tadi. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi jelas teman-teman, tidak ada hubungannya dengan kristenisasi orang atau agama lain, ya, yang dikaitan tadi. Jadi kita berdoa teman-teman agar Ustadz ini juga diampuni oleh Tuhan dan juga yang lainnya, ya. Itu aja doa saya dan kerinduan saya, agar dia diampuni oleh Tuhan Yesus, karena dia sudah berdusta, karena itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, doa saya kepada Tuhan, semoga Ustadz Dewi ini diampuni oleh Tuhan, dan semoga Tuhan tidak menghukum dia, ya, karena dia sudah berdusta dan dia sudah membelokkan kebenaran firman Tuhan dalam hal ini, dan juga diampuni Tuhan dia, ya, tentang orang tuanya. Itu adalah salah, ya. Itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video ini. Semoga video ini memberkati kita, dan semoga kita juga, ya, tetap dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan teman-teman, ya, tentunya. Dan mari kita tetap menjaga iman kita dan rohani kita, agar tidak seperti apa yang diceritakan oleh wanita ini, ya, seakan-akan dia nah, oleh karena itu teman-teman, sampai sinilah yang saya bisa bagikan. Semoga video ini memberkati, dan semoga juga kita semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan rohani kita, dan juga semoga Tuhan terus menuntun kita dan kita setia sampai pada akhirnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.